gitu. Karena ayat toleransi banyak di dalam agama Islam itu. Contoh Quran surah Al-Kafirun, ya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, gitu. Ada juga ayat di lain Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 yang bunyinya la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang Kristen atau berlaku adil kepada orang Kristen yang tidak memusuhi agama Islam. Nah, jadi ada ayat-ayat toleransi di dalam Al-Qur'an kami itu. Cuma sayangnya sangat sedikit, Bang, ya, umat Kristen di Indonesia yang tidak memusuhi agama Islam. Abang tahu nggak? Kemarin kejadian di STT Nias, sebuah pendidikan Kristen menyamakan Tuhan kami dengan iblis. Seperti apa tuh? Iya. Ya, Tuh. gini. Tuh sekelas pendidikan loh, Bang, ya, sekelas pendidikan. Terus sekelas lembaga nih, Lembaga Alkitab Indonesia, memakai nama Tuhan kami Allah, terus memakai nama lain kitab kami Alkitab. Gimana mau tenang di Indonesia ini? Karena apa? Ya, kalau Kristennya tidak memperbaiki ya dari internalnya, tidak percaya dengan agamanya sendiri, tidak mempunyai pendirian dengan agamanya sendiri, itu nggak akan bisa tenang, Bang. Jadi awal-awal di Indonesia ini ya terjadi pergesekan itu bukan karena Islamnya, tapi karena Kristennya, gitu. Ya, kalau ditanya aku, Pak Ustadz, sebenarnya aku juga nggak setuju dengan hal itu. Karena gimana ya, kita dibilang orang Kristen, dimana selalu mengedepankan katanya ajaran kasih ya. Nah, udah gitu kan dibilang kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, gitu. Sementara memang banyak aku lihat komal-komal yang malah lebih ke menghujat seperti itu. Iya, jadi Bang, orang-orang Muslimnya pun juga nggak suka kalau komal Islam tata cara suaranya itu nggak teratur atau nggak ada adab gitu. Buka live streaming, diskusi lintas agama, cuma yang keluar kebun binatang. Nah, itu umat Islam juga nggak suka. Gitu. Iya, aku juga nggak setuju. Sebenarnya aku sering nonton komalnya Pak Ustadz. Menurutku apa ya? Pak Ustadz itu lebih terarah lah. Mungkin adalah harapannya Pak Ustadz biar jangan saling menghujat seperti itu. Tapi kan di komal-komal yang lain ada juga yang menurutku menghujat gitu. Ya. Nah, karena gini Pak Ustadz, Pak Ustadz kan mungkin mendalami di keyakinannya Pak Ustadz. Nah, otomatis nggak mungkin kami lebih paham dibanding Pak Ustadz. Nah, sementara kami yang Kristen juga pastinya lebih paham lah mengenai keyakinan kami seperti itu. Sejauh yang aku alamin gitu Pak Ustadz, menurutku kami lebih paham daripada kita saling menghujat. Seperti yang pernah aku dengar dari Pak Ustadz, pastinya di ajarannya Pak Ustadz pun pasti ada ajaran mengasihi. Soalnya aku juga mempelajari mengenai Al-Quran, tapi cuma bahasa Indonesianya ya Pak Ustadz ya. Iya, terjemahnya gitu ya. Beberapa yang aku temukan, ya memang Allah itu maha pengasih, maha penyayang seperti itu. Tetapi kenapa Muslim dan Kristen itu nggak mungkin bersatu? Karena banyak banyak nabinya yang sama, tetapi ceritanya berbeda seperti itu. Tetapi di kitabku sendiri Pak Ustadz, di Bible itu janji Tuhan kepada keturunan Ishak dan Ismail itu sama-sama diberkati seperti itu. Iya, kalaunya kita merujuk ke situ, ya kita kalau merujuk ke kitab suci. Tapi kan yang kita bicarakan ini tentang masalah keadaan yang ada di negara kita, Bang. Nanti dulu ke dalam kitab sucinya, kan kayak gitu. Ya, kitab suci Kristen kan ada namanya Alkitab, ya. Nah, Abang tahu nggak Alkitab ini berasal dari kosakata mana? Nah itu, tapi begini, kembali lagi Pak Ustadz. Kalau memang dari Arab,
sejauh yang aku mempelajari berapa, nggak tahu benar atau salahnya, tapi sebelum Muslim ada di Arab, Kristen sudah ada di Arab juga seperti itu, Pak Ustadz. Mana sejarahnya, Sejauh yang Bang? aku pelajari seperti Iya. itu. Mana sejarahnya? Saya nggak pernah menemukan Kristen di Arab, Bang. Yang saya temukan Nasrani mungkin. Nasrani di Arab itu bukan Kristen gitu loh. Ini, Pak Ustadz, Iya. secara pemahaman Nasrani dan Kristen itu sama seperti itu. Oh, beda, Bang. Tapi Paulus menentang ajaran Nasrani. Ada di kitab Anda, Paulus menentang ajaran Nasrani. ya, Ah, tapi kan gini Pak Ustadz, aku ini kan orang awam, bukan apologet, ah, bukan juga pendeta, cuman jemaat biasa saja seperti itu. paham saya. Begini, sejauh yang aku lihat dari beberapa komal, aku melihat kalau Pak Ustadz Yusuf ini hatinya baik seperti itu. Karena memang Iya, kalau aku saya nggak lihat- terbiasa, Bang, mengumpat atau caci maki itu nggak biasa mulut saya. Iya, buat apa Pak Ustadz? Iya, nggak terbiasa kayak gitu loh. Dalam hal keyakinan pastinya kita berbeda. Muslim dan Kristen itu nggak mungkin bersatu. Aku sudah mempelajari itu seperti itu. Iya, kalau abang argumentasinya kayak gitu, tadi kan Alkitab dari bahasa Arab, kata abang, Bukan kata abang dari sudah bahasa ada, Arab. sudah ada di Arab itu Kristen duluan. Kristen nggak pernah ada di Arab, Bang. Anda perlu tahu, yang ada di Arab itu adalah Nasrani. Apakah Nasrani dengan Kristen itu sama? Jawabannya beda. Paulus itu menentang ajaran Nasrani. Seperti Nasrani itu adalah Mungkin sebuah nanti- sekte. Ya, mungkin harus aku dalamin lagi nanti terkait itu. Nih Bang, saya kasih ayat satu ya sama Bang. Boleh. Nih, Kisah Para Rasul 24 nomor 5 ya. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, kata Paulus, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Jadi Paulus itu menentang Nasrani dia. Oh ya, sebentar, di Kisah Para Rasul berapa Pak Ustadz? 24 nomor 5 ya. Iya. Jadi yang ada di Arab Saudi itu adalah ahli kitab atau yang kami kenal dengan Nasrani gitu. Di Al-Quran kami ada Nasrani. Nah, kalau di Al-Quran kami Kristen nggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi kalau klaim Kristen Indonesia, Kristen lebih dulu ada di Arab, itu Kristen mana gitu loh. Kristen yang kayak gimana gitu, yang ada di Arab lebih dulu itu yang mana gitu Kristennya? Setahu saya adanya cuma Nasrani di situ. Nasrani dengan Kristen beda karena Paulus menentang ajaran Nasrani. Kisah Para Rasul ya. Iya. Oke, siap Pak Ustadz. Nah, ini mungkin aku tanggapin tadi yang ini Pak Ustadz, boleh nggak? Iya, Terkait silakan. Penyalipan. Kalau Bentar ditanya- dulu Bang. Bentar dulu. Ya. Belum ke situ gitu ya. Gini. Ya, boleh. Jadi Bang, kita bahas tekstual Alkitab tadi dulu gitu. Jadi yang namanya Alkitab itu Bang dari Arab itu nama lain dari Al-Qur'an kami gitu. Itu ada dalilnya. Coba Abang ya saat ini ke Arab sana, ke Arab Saudi ya, atau Arab manapun, Jazirah Arab. Abang ngomong kayak gini, Alkitab. Abang pasti dikasih Al-Qur'an. Bukan kitab Abang yang dikasih. Abang pasti dikasih Al-Qur'an. Lalu sebutannya apa? Orang-orang di sana menyebut kitab Kristen. Perjanjian barunya mereka menyebutnya kayak gini Bang, Al-Muqaddas, Al-Ahdu Al-Jadid. Perjanjian lamanya Al-Muqaddas, Al-Ahdu Al-Qadim. Bukan Alkitab. Makanya kalau Anda ke Arab sana ya, Anda ngomong Alkitab, Anda akan dikasih Kalau ini, Quran gitu. Pak Ustadz, kalau kita tanya ke gereja yang ada di Arab juga seperti itu ya. Iya.
Al-Muqaddas mereka mengenalnya, Al-Muqaddas gitu. Iya, soalnya kan ada beberapa kalau kita lihat entah ada video seperti itu, salamnya juga kalau di Arab kan baik dia Nasrani, Kristen atau Muslim itu kan tetap ini kan sesuai dengan bahasa Arabnya kan seperti itu. Ustaz. Aduh. Bang sebentar ya, saya ambil charger dulu sebentar ya. Siap, Pak. Ini mouse saya mati, habis baterai. Anda mau tanyakan, silakan. Ya, mengenai penyalipan itu mungkin aku mau menanggapin, Pak Ustadz. Silakan ditanggapi. Dalam pribadi manusia selalu ada dua hal yang saling berlawanan. Yang satunya Tuhan, yang satunya iblis. Seperti itu. Jadi kalau tanggapanku secara pribadi, dari awal Allah itu sudah mengetahui kalau rancangan keselamatan itu sesuai keyakinan kami ya Pak Ustadz ya. Pada akhirnya nanti Yesus itu akan disalib seperti itu. Nah, tetapi penyaliban itu adalah rancangan dari si iblis itu seperti itu. Kenapa aku berani mengatakan kalau itu rancangan si iblis? Karena dia sendiri menghasut Yudas yang merupakan muridnya yang berkhianat itu seperti itu Pak Ustadz. Nah, tapi dalam hal ini kan iblis dan Tuhan itu pastinya Tuhan kuasanya jauh lebih besar, dan pastinya apa yang dirancangkan, apa yang sudah diketahui oleh Tuhan belum tentu diketahui oleh iblis. Karena di kami kan dikatakan juga seperti ini, roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini, seperti itu. Bahkan kepada murid-muridnya dikasih tahu oleh Yesus itu, kepadamu telah diberi kuasa untuk menginjak kepala ular. Tetapi janganlah bangga akan hal itu, banggalah karena namamu telah dicatat di kerajaan sorga. Itu disampaikan kepada murid-muridnya. Seperti itu Pak Ustadz. Kenapa ini? Bentar Bang. Ya, perilaku ini ditangguhkan dengan alasan ujaran kebencian. Loh kok? Bentar ya Bang ya. Aneh-aneh aja, kok ada pembatasan. Mungkin Bentar, ya. Karena ucapanku mungkin Pak Ustadz. Iya, ujaran kebencian katanya. Macam-macam ya, lagi ajuin banding tuh teman-teman. Kalau bandingnya ditolak kita rungkat dulu ya. Oke. Padahal saya kasih apa sih, bentar ya. Ya mungkin Sabar. ada yang ini Pak Ustadz, mungkin ada yang melaporkan mungkin. Terima kasih. Karena ya. menurut mereka seharusnya kita itu debatnya lebih panas dikit gitu mungkin Pak Ustadz. Jadi begini Bang, saya mau kasih tahu Abang dulu ya. Kata Abang tadi sesuai argumentasinya bahwa iblis dengan Tuhan itu berlawanan, kan betul? Iya seperti itu. Masuk akalkah jika iblis dan Tuhan dalam satu rencana? Saya mau tanya dulu. Bukan dalam satu rencana Pak Ustadz. Kenapa saya bilang seperti itu? Ibaratnya kalau ada dua orang yang lagi contoh tanding wushu. Yang satu sudah merencanakan nanti yang aku buat seperti ini. Yang satu ternyata rancangan si ini seperti ini. Nanti aku menghadapinya harus seperti ini, dan yang ini yang menang. Kira-kira Pak Ustadz, kemenangan yang satu ini apakah hasil dari jerih payah yang ini atau jerih payahnya sendiri? Seperti itu. Aku nangkapnya seperti itu Pak Ustadz. Makanya aku bilang dari awal mengenai penyaliban ini, Allah itu sudah mengetahui, tetapi iblis itu tidak
mengetahui kalau itu bakal menjadi jalan keselamatan seperti itu. Yang aku tangkap Iblis tidak mengetahui bakal jadi jalan keselamatan. Ya, Sebentar bang. Gini. Yang saya mau tanyakan ke abang itu, mungkinkah iblis dan Tuhan yang berlawanan ini mereka mempunyai sama rencana di dalam satu pekerjaan gitu? Tidak, pastinya Pak Ustadz. Kita belajar Ya dari kan kisahnya tidak gitu. Ayub. Kita belajar dari kisahnya Ayub Pak Ustadz. Pastinya Kalau tidak gitu. dalam Lagi kita- banding teman-teman, lagi banding ya, nggak bisa Iya, digit, nggak bisa. memang nggak lagi banding. Kalaunya bandingnya udah beres nanti ditolak atau tidak, nanti kalau ditolak tidak disetujui, berarti kita rungkat dulu ya bang ya. Bandingnya tidak disetujui bang. Ya udah saya rungkat dulu ya, lab lagi oke? Oke, siap. Oke, Bang. Pak Ustadz. Oke. Oh, aduh, sensitif Ini, banget Pak Ustadz, bang. Aku juga punya banyak saudara orang Muslim. Kalau kita cuman berteman secara sosial, kita itu bisa berteman dekat seperti itu. Tapi kalau kita udah bawa ke ranah agama, pasti bentrok. Ya bentrok, pasti bentrok gitu, Iya. kayak gitu. Iya. Jadi kayak gini, kita menyambung pembicaraan kita yang tadi. Ya kan Anda sendiri mengetahui rencana Tuhan dengan rencana iblis itu tidak mungkin di dalam satu pekerjaan, nggak mungkin kan gitu. Nah, jadi alasan kalaunya iblis merencanakan di awal, habis itu syukron bang, Ahad itu Esa ya, habis itu kata Anda Tuhan juga merencanakan, itu nggak bisa digabungkan jadi satu, bagaikan air dan minyak dia bang. Gak mungkin, itu mustahil gitu. Dan Anda sendiri pun juga meyakini seperti itu. Mustahil. Berarti ada salah satu. Apakah memang benar-benar rencana iblis atau benar-benar rencana Tuhan? Nah, kalau benar-benar rencana Tuhan, maka ini akan dijelaskan oleh Yesus itu sendiri. Di manakah pernah Yesus mengatakan bahwa aku berasal dari Bapa, aku datang ke muka bumi ini untuk menebus dosa di tiang salib? Ada nggak Yesus ngakunya kayak gitu? Kalau secara eksplisit tertulis di Bible itu nggak ada Pak Ustadz. Nggak ada kan? Tapi gini. Karena Yesus itu pernah berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yang aku pelajarin Pak Ustadz, kenapa Yesus itu tidak pernah mengatakan kalau dia Tuhan? Karena dia hidup di bangsa Yahudi yang sangat taat kepada hukum Taurat, seperti itu. Yang dimana bangsa Yahudi ini yang sudah dinubuatkan bakal datang pemimpin kepada mereka yang menurut pemahaman mereka akan membawa mereka kepada kejayaan, tetapi yang mereka tangkap secara dunia ini seperti itu. Sementara yang datang malah lahir di kandang domba, terus baik, tidak pernah bawa pedang, oke. tidak tahu cara berkelahi. Dia datang malah, kasihanilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kan nggak cocok gitu Pak Ustadz. Baik, begini Bang, tadi kata Anda ya, tidak ada secara spesifik tertulis. Artinya kan penyalipan ini tidak ada direncanakan oleh Allah Bapa. Karena Yesus pun tidak menyampaikan seperti itu. Ya. Tidak menyampaikan seperti itu. Gugur dulu ya. Penyalipan ini rencana Allah Bapa. Kita singkirkan dulu gitu. Lalu kita cari aja dari mana penyalipan ini berasal. Ya, kalau kita merujuk ke Yohanes 13 nomor 2 ya, dan Yohanes 8 nomor 42 sampai 44. Di situ penyalipan adalah rancangan dari iblis. Coba kalau kita buka nih Bang ya. Saya buka dulu ininya, kitabnya. Sabar. Boleh Pak Ustadz. Biar kita pelajari bersama gitu ya teman-teman ya. Nih. Oke, ini yang pertama Bang. Yohanes 13 nomor 2.
Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Betul? Betul. Oke, ini ayat satunya, Bang. Ini kata Yesus nih. Ini kata Yesus. 42 dulu Tulis ya. di mana ya Pak Ustadz? Mohon maaf. Yohanes 8:42 sampai 44. Oke, kita baca ya. Kata Yesus kepada mereka, ya, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Nah, oke? Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, kata Yesus. Artinya jika Anda mengakui bahwa Bapa itu adalah Allah, maka akan mengasihi Yesus. Tidak membuat Yesus celaka, tidak membuat Yesus teraniaya. Itu kata Yesus. Lalu kita baca ayat 44-nya. Apa yang dikatakan Yesus? Nih, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi yang menginginkan Yesus celaka di tiang salib, mati di tiang salib, dibunuh di tiang salib, itu adalah iblis. Bapaknya adalah iblis gitu. Jadi gimana, Bang? Jadi kalau Anda ya mengikuti Yesus, ya mempercayai Yesus, Allah Bapa itu adalah Allah, maka kata Yesus, engkau tidak akan mencelakakan aku. Tapi kalau kamu berencana mencelakai dia, melakukan pembunuhan Yesus di atas tiang salib, ya, maka iblislah bapamu, kata Yesus. Itu telah tertulis, Bang. Baik, Pak Ustadz, izin aku tanggapin ya. Jadi kalau yang terkait iblis berbisik kepada Yudas Iskariot itu, karena kan seperti tadi yang aku sampaikan Pak Ustadz, dalam diri kita itu ada dua hal yang selalu berperang lah, tergantung yang mana yang kita izinkan untuk menang seperti itu. Yudas Iskariot itu memang memilih untuk mengkhianati Yesus seperti itu, karena itu memang pilihannya sendiri. Seperti itu. Makanya seperti yang aku sampaikan di awal Pak Ustadz, apa yang bakal terjadi ke depan, Allah yang Maha Kuasa itu, yang kami sebut Allah Bapa, itu pastinya sudah tahu kalau janji keselamatan itu memang nanti akan berdasarkan penyalipan itu, seperti itu. Tetapi kalau ditanya mengenai rancangan penyalipan ini, apakah ada ikut campur tangannya iblis? Ada, tetapi di sini mereka bukan bekerja sama seperti itu. Tujuan iblis apa? Tujuan Allah apa, seperti itu. Jadi tujuan iblis dan tujuan Allah ini berbeda. Baik. Seperti itu. Bang, ini itu adalah doktrin Anda kan kayak gitu. Saya mau tanya dulu, kira-kira menurut Anda ya Bang ya, Bapa yang di surga itu menginginkan Yesus mati di tiang salib atau selamat? Secara kemanusiaan yang yang diinginkan Allah itu tetap fokus kepada janji keselamatan itu, seperti itu. Janji keselamatan berarti Iya. tidak tersalib. Sesuai dengan bagaimanapun caranya, mau tersalib atau tidak, janji keselamatan itu harus Gini tetap itu dikenal. lebar banget Abang. Ya yang saya tanyakan biar saya paham gitu. Kehendak Allah Bapa ini kira-kira apakah kehendaknya Yesus tersalib atau tidak? Seperti ini. Kan ada istilah banyak jalan menuju Roma, seperti itu Pak Ustadz ya. Nah, mengenai bagaimana dia caranya janji keselamatan itu tergenapi,
itu bukan menjadi masalah seperti itu. Jadi kebetulan dengan apa yang direncanakan oleh iblis, yang menurut iblis bakal jadi kekalahan dari Yesus itu, justru malah disitulah letak kekalahannya iblis itu seperti itu. Dia merasa ketika Yesus itu sudah mati di salib, jadi janji keselamatan itu tidak tergenapi seperti itu. Karena sejauh yang aku pelajari Pak Ustadz, iblis itu sudah tahu kalau dia tidak akan diselamatkan. Salah bang. Manusia Salah. pasti masih diselamatkan seperti itu. Salah bang. Kalau memang dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena memang pada dasarnya manusia itu sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tegas aja dulu bang, Anda jawab. Ya, kira-kira menurut Anda, Bapa di surga menginginkan Yesus mati di salib atau tidak? Tidak. Tidak. Yang diinginkan oleh Bapa di surga itu adalah janji keselamatan itu tergenapi seperti itu Pak Ustadz. Artinya kan sama seperti ini Pak Ustadz. Izin dikit lagi ya Pak Ustadz ya. Seperti ketika iblis bertanya kepada Allah mengenai hambanya Ayub, apakah engkau mengizinkan aku untuk mencobai hambamu Ayub? Dia diizinkan sama Allah, yang penting nyawanya jangan kamu ambil, seperti itu. Makanya Ayub yang tadinya adalah sangat kaya raya, semuanya hilang, istrinya hilang, anaknya hilang, harta bendanya hilang, tetapi karena kesetiaannya dikembalikan berlipat kali ganda sama Allah setelah hidupnya dipulihkan kembali, seperti itu. baik bang, begini bang, ya, saya mau sampaikan kepada abang, ya, kalaunya Allah Bapa itu tidak menginginkan Yesus itu tersalib atau dia ingin selamat, berarti di situ saja bang, ya, dari jawaban Anda, Tuhan atau Allah Bapa tidak merencanakan penyaliban berarti. Yang direncanakan Tuhan janji keselamatan Pak Ustaz. Iya, tidak merencanakan penyaliban. Kebetulan penggenapan janji keselamatan itu melalui penyaliban, di mana yang seperti tadi aku sampaikan. Nah, kenapa harus melalui penyaliban gitu? Ya kan? Karena memang begini Pak Ustadz. Kan banyak jalan kata abang tadi. Kebetulan janji keselamatan itu memang kebetulan. Seperti itu dia. Kok kebetulan bang? Aduh. Gak mungkin Tuhan kebetulan sama dengan iblis dalam suatu pekerjaan. Itu ngarang abang, ketahuan ngarangnya di situ. Nggak ada kebetulan Tuhan dan iblis satu pekerjaan bang, nggak mungkin. Kita buat ilustrasi lagi, Ustaz. Ada dua orang nih yang lagi tanding taekwondo, sudah. Yang satunya kita buat namanya Allah Bapa, yang satunya kita buat namanya iblis, sudah. Si iblis ini sudah merencanakan gimana caranya biar Allah Bapa ini kalah. Tetapi rancangan dari si iblis ini sudah diketahui sejak jauh-jauh hari oleh Allah Bapa. Terus bertanding. Setelah selesai pertandingan, si iblis kalah. Kira-kira Pak Ustadz, si iblis ini berjasa nggak atas kemenangan Allah Bapa ini? Nggak ngerti saya analoginya bang. Itu bertanding itu. Ya memang nggak cocok di situ kan ada tiga, iblis ya, orang Yahudi dan Allah Bapa, kan kayak gitu. Analogi Anda nggak nyambung kalau cuma dua, seperti orang main tinju 1 lawan 1. Nggak ngerti saya itu.